الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sambil menunggu dibagikannya kitab, diharapkan megang kitabnya biar lebih ada artinya, lebih nambah. Sampai mana Pak? Ada yang ingat? Ada yang terakhir? Kemarin sampai mana? 53. Nanti ya. Hukum darah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sholat syuruk itu adalah duha awal. Duha awal. Syuruk itu dilaksanakan paling awal 15 atau 10 menit setelah terbit matahari. Nah, kalau sekarang berapa syuruk? Nah, jadi jangan pas terbitnya, tapi tambah 10 menit atau tambah 15 menit. Dan itu awal. Bahkan kaul ulama yang lain, karena syuruk itu adalah duha awal, maka boleh dilaksanakan pun jam 10. Karena yang paling bagus salat duha itu kapan? Hina tarmidul fisal, ketika anak unta kepanasan. Berarti waktunya kapan? 10-an. Jadi yang sholat syuruk jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu boleh ya, boleh. Karena syuruk itu apa tadi? Duha awal ya. Syuruk itu duha awal. Oleh karena itu, karena syuruk itu duha awal, sebagaimana fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka dalam kitab Sahih Fikih Sunnah dilaksanakannya 10 atau 15 menit setelah terbit matahari, supaya kita terhindar dari larangan sholat ketika matahari terbit ya. Dan boleh dilaksanakan lebih siang daripada itu, hatta jam 10-an dibolehkan. Tapi ahsannya Anda ngerjainnya di masjid ya. Buat ibu-ibu yang di rumah pun diharapkan dapat keutamaan. Seperti ibu-ibu yang mungkin sholat di rumah kan. Ibu-ibu kan kalau mungkin selain kajian Sabtu Minggu, mungkin hari-hari sholat subuhnya di rumah. Maka itu pun berlaku buat ibu-ibu yang di rumah. Asal habis sholat subuh, duduk di musallanya, di tempat sholatnya. Kalau tempat sholatnya orang yang di masjid besar, ini tempat sholat Anda boleh kemana saja ya, karena itu tempat sholat Anda. Tapi kalau yang di masjid di atas musallanya, berarti di atas tempat sholatnya, berarti di atas saja sajadahnya. Dan dia boleh mengambil sesuatu, berpindah tempat selama itu memang dibutuhkan, seperti ngambil Quran ya, atau apa dan lain sebagainya. Dan boleh dia duduk sampai terbit matahari, lalu tambah berapa tadi? 10 atau 15 menit ya.
kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya insyaallah seperti haji dan umrah. Taman hajjatu wa umratu, sempurna haji dan umrahnya. Tapi ya jangan ini ya, jangan lebay. Di depan sajadah ditaruh singkong, cappuccino, teh manis, ya akhirnya kayak sesaji nantinya. Jadi sholat syuruk adalah sunnah dan disebutkan syuruk itu namanya duha awal, duha di awal waktu itu syuruk namanya, dan 15 menit atau 10 menit setelah terbit matahari. Gimana Ustadz kalau misalnya ada kajian terus lewatin waktu syuruk? Ahsan, Anda hormati ustadznya, jangan sholat dulu, nanti aja setelah kajian. Kenapa? Karena tadi waktu yang apalagi menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib, sedangkan sholat syuruk hukumnya sunnah. Ya, kadang-kadang suka lihat orang sholat syuruk, ustadznya lagi ngajar, ya sakit juga sih Pak di sini, gitu. Ya, kayaknya kagak didengerin gitu loh. Ya, jadi kita harus bisa bedakan. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang sibuk dengan yang wajib sehingga meninggalkan yang sunnah, maka dimaafkan. Ya, Anda sibuk menuntut ilmu, makanya kata Ibnul Jauzi, ya, termasuk perkataan-perkataan ulama-ulama salaf, tidak ada amal yang lebih penting ya daripada menuntut ilmu. Ya, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan orang kalau hanya ibadah saja, tidak menuntut ilmu, tidak mendengarkan khutbah, tidak ada tanya jawab dengan para alim ulama, itu termasuk bisa mengeraskan hati. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwa salah satu sebab seorang menyimpang adalah karena dia tidak mau menuntut ilmu. Hati-hati, rajin ibadah tapi tidak pakai ilmu. Ya. Baik, kita lanjutkan hukum darah halaman 53. Kalau bisa ada yang laporan nama saya, Ustaz, sampai halaman 53. Nah, itu tinggal dipilih aja ketua kelasnya siapa, ya. Kalau mau ada ujiannya. Iya, kayak di Kemah Pratama tuh ada ujiannya, ya, ada ujiannya. Kalau dibentuk di sini nanti kagak pada yang masuk, ya. Minimal nanti doa-doa iftitah, ya, doa-doa ini. Dan bikin buku setorannya Pak Tony, ya, setoran ibadah amaliyah. Ya, yang awal maju hafal ya Pak Tony, ya, doa iftitah, ya, jadi ketuanya dulu, ya, sama DKM-nya, ya, DKM itu contoh teladan, ya, makanya begitu nanti hafalan doa iftitah, ya Pak Tony dulu, ya, Pak Tony awal. Baik. Hukum darah. Darah haid berbeda dengan darah-darah lainnya. Adapun darah haid maka ia adalah najis. An Abi Hurairah radhiyallahu anha Khawlah binti Yasar radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah laisa li illa thawbun wahidun wa ana ahidu fihi qala fa idza tahurti faghsili mawdi'ad dam summa shalla fihi qalat ya Rasulullah in lam yakhruj atharu qala yakfikal ma wa la atharu yadurruki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Khawlah binti Yasar radhiyallahu anha ia berkata, ya Rasulullah, saya tidak memiliki pakaian kecuali satu dan itu pun saya kenakan di saat haid. Jadi memang orang-orang dulu banyak yang punya baju cuma satu. Bahkan seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Yasir, ya, dia gubernur Hims atau gubernur Kufah, dikomplain oleh warga karena suka sebulan sekali nggak hadir, di masyarakat. Akhirnya Umar bertanya kepada sahabatnya ini, yaitu Amr bin Yasir, kenapa kau sebulan sekali nggak ada?
di tengah masyarakat. Dia bilang apa? Dia nyuci baju karena bajunya cuma satu. Ya, makanya begitu masyarakat disurvei sama Umar bin Khattab, siapa yang paling termiskin di daerah itu, di provinsi itu, maka ditulislah Amr bin Yasir. Maka Umar berkata, gubernur kalian orang miskin, ya, jadi gubernurnya orang paling miskin. Kemudian akhirnya Umar ngasih Baitul Mal, kemudian diterima oleh Amr bin Yasir. Lalu Amr bin Yasir berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dapat duit, alhamdulillah. Amr bin Yasir bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu istrinya berkata, siapa yang meninggal? Lebih daripada itu, kata dia, dunia mendatangiku dan dunia ingin mengoyak rumah tanggaku. Maka istrinya disuruh menyedekahkan uang tersebut. Ini memang orang-orang dulu ya seperti itu karena kemiskinannya. Tapi miskin orangnya, tapi di hadapan Allah luar biasa. Ya, mungkin orang yang kaya. Dan banyak sekali cerita-cerita para sahabat yang mereka miskin di dunia tapi memiliki rumah di surga yang luar biasa. Suatu ketika dalam kitab sahabat ada seorang bermimpi dia bertemu dengan seseorang, ya, lalu rumahnya bagus sekali. Lalu dia bertanya, ini rumah siapa? Ini rumah sahabat Nabi. Lalu dia berkata, ada lagi rumah nanti yang lebih bagus yang kamu lihat, yaitu rumah Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, kalau ada Abu Darda orang kaya, Pak. Orang kaya di dunia, tapi juga kaya di sana. Anda tinggal milih dah. Saya tanya sama ibu-ibu nih, mau miskin sabar, apa kaya bersyukur? Jangan bapak-bapak yang jawab. Ibu-ibu, Bu, mau miskin sabar, apa kaya bersyukur? Nah, selalu jawabannya itu. Ya, di mana-mana. Nggak ada yang jawab miskin sabar, Pak Ustaz, nggak ada. Ya, berarti memang tipenya sama di mana-mana. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang bersyukur insyaallah. Baik, jadi pakaiannya kecuali satu, dan itu pun saya kenakan di saat haid. Beliau bersabda, jika engkau telah suci maka cucilah wilayah yang terkena darah, kemudian sholatlah dengan menggunakan pakaian tersebut. Khawlah berkata, bagaimana jika bekas darah tidak hilang? Nah ini ibu, beliau bersabda, air sudah cukup bagi kamu, bekasnya tidak menjadi masalah. Wala asaru yaturuka. Jadi kalau mungkin teknologi sekarang lebih canggih gitu, rinso bisa nyuci sendiri, ya, bahkan noda-noda gampang hilang. Tapi kalau bicara dulu, mungkin ada sisanya, ada bekasnya. Makanya kalau ibu-ibu nyuci darah haid, kemudian dikuci, dikasih air, sudah dikucek, ternyata masih ada bekasnya, maka la yadurruka, tidak apa-apa. Ya, karena sudah diapain? Sudah dicuci, sudah dibilas, sudah dikucek, ternyata masih ada bekasnya, la yadurruka, tidak apa-apa. Wala asaruhu yadurruka. Jadi ini khususnya buat ibu-ibu, ya, khususnya buat ibu-ibu tentang darah haid. Dan darah haid itu najis, ya, darah haid itu najis. Tapi darah selain haid bagaimana? Adapun darah-darah lainnya selain darah haid, maka pendapat yang unggul bahwa ia adalah suci, baik darah itu mengalir ataupun tidak mengalir. Ya, jadi Syekh Abdurrahman Al-Azazi masih hidup orangnya, penulis buku ini, ya, menyebutkan bahwa darah itu tidak najis. Darah apa nih? Selain darah apa? Selain darah haid, baik mengalir ataupun tidak mengalir. Anda pernah nggak Ramadan puasa ada darah di gusi? Ada darah di gusi, ya, maka ketika itu keluar lagi sholat tidak mengapa. Bahkan para sahabat Nabi sholat dengan berlumuran darah. Ya, nggak mungkin lah mereka perang terus ganti baju. Pasti bajunya itu aja.
Bahkan ada sahabat Nabi yang menunjukkan bahwa darah ini tidak apa-apa. Ada seorang sahabat Nabi lagi sholat, kemudian dipanah. Cek, satu dicopot sama dia. Darah bercucuran. Dan dia tidak membatalkan sholatnya. Dipanah lagi, dua, cek, dia copot panahnya. Boleh nggak Pak? Ketika Anda sedang darurat seperti itu, membatalkan sholat? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Seperti maaf, ketika di samping, ini ada kejadian soalnya bapak-bapak, di samping pingsan di samping orang itu. Jadi lagi sholat tiba-tiba pingsan. Harusnya diapain? Ditangkap, ditolong, dibawa ke tempat yang bagus selama tidak membelakangi kiblat, selama tidak berbicara. Maka di dalam fatwanya Syahrabi menyebutkan lanjutkan sholat Anda. Selama tidak apa tadi? Membelakangi kiblat, selama tidak berbicara, lanjutkan sholat Anda. Anda lagi sholat, tiba-tiba anak Anda mau kejedot, tentu Anda harus apa? Selamatkan. Ya, selama tidak membelakangi kiblat, tidak berbicara, lanjutkan sholat. Kenapa Pak Ustaz? Karena hal-hal yang, karena Nabi sendiri menyuruh kita untuk membunuh aswadai, dua yang berwarna hitam. Yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Makanya sholat gerak 3 kali batal, ya nggak ada dalilnya. Ya, gerak itu dibolehkan. Ada gerak yang wajib, ya, ada gerak yang mubah, ada gerak yang makruh. Kalau gerak yang wajib, ya seperti lagi sholat subuh, apalagi suka itu. Ada orang suka apa namanya? Mual. Itu harus ditahan dan harus ditutup, jangan dibiarkan. Wah, udah kenceng banget itu. Ya, ada. Ya, nah, kenapa? Ya, dan karena itu gerakan yang memang boleh. Tapi ada gerakan yang makruh. Apa contoh gerakan yang makruh? Lihat jam. Ya, lihat itu tuh, ya, lagi sholat sunnah. Oh, 5 menit lagi, masih lama, ya. Ya, itu gerakan-gerakan yang boleh, ya. Nah, ketika Anda membelakangi kiblat kemudian berbicara, maka Anda ulangi sholatnya. Ya, maka Anda ulangi sholatnya. Apa dalil boleh membatalkan sholat Pak Ustaz? Ya, iza qudiyatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau datang waktu sholat seperti iqamah, tidak boleh ada sholat selain sholat wajib. Makanya kalau Syekh Salim bin Aid al-Hilali dalam kitab Al-Manhiyatu Syar'iyyah, Syekh Ali Adam bin Musa al-Atyubi, masih ada, Anda kalau ke Mekah akan lihat ada seorang ulama Ethiopia ngajar di Masjidil Haram, banyak sekali muridnya, dan dia mengarang Syarah Sunan Nasa'i 40 jilid, luar biasa. Orang hari gini masih ada kayak begitu. Menyebutkan batalkan walaupun Anda rakaat pertama ataupun kedua. Ya, walaupun kedua. Tapi kalau ulama-ulama yang lain memberikan banyak rukhsah. Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, selesaikan dulu selama Anda yakin takbiratul ihram dapat. Paham? Misalnya imam makmum ada yang qom Allahu Akbar, Anda percepat salatnya. Asal catatannya Anda yakin nanti bisa salam dan bisa takbiratul ihram bareng bersama imam. Sebagaimana yang dirajihkan oleh Abu Malik Al-Said Salim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Jadi selama Anda yakin kayaknya bisa nih. Ya, bisa. Untuk ngapain? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kalau di pesantren anak saya, ya malah kalau mau sholat tuh memang imam tuh agak lama dikit, sampai dikontrol softnya itu, ya dikontrol dilihat, ya, ayo maju rapatkan, nggak hanya sekedar ngomong,
Bahkan pernah Nabi mewakilkan kepada Umar bin Khattab untuk memeriksa apa? Saf. Makanya mereka ada yang meriksa tuh saf tuh. Ya, tuh DKM yang periksa tuh. Ya, rapat. Ya, imam kan di depan. Beres baru Allahu Akbar. Jadi yang terlambat pun masih bisa apa tadi? Assalamualaikum, dia bisa takbiratul ihram bersama. Nah, itu dalil bahwa boleh dibatalkan sholat kalau ada sesuatu yang lebih penting, yaitu sholat wajib. Ya, karena kata Imam Nawawi, menyempurnakan yang wajib lebih penting daripada menyempurnakan yang sunnah. Ya, oleh karena itu dibolehkan seseorang ketika ada daruriyah yang memang kemaslahatan, apalagi urusannya nyawa, maka batalkan sholatnya. Tapi kalau dia memang bisa mempertahankannya, ya, maka selama tidak membelakangi kiblat, tidak apa tadi? Tidak berbicara, lanjutkan sholatnya. Ya, akhirnya si bapak ini kan debat, Pak, tentang orang yang pingsan itu. Gua tadinya mau nolongin, tapi kan nggak boleh gerak. Akhirnya orang itu kan jadi nyusruk, Pak. Kalau ditolongin kan mungkin enak gitu ya jatuhnya ya. Tapi karena nyender-nyendernya dilepas, nyusruk kayaknya itu orang. Ya, kasihan banget tuh pingsan di samping orang nggak berilmu. Ya, kayak kamu pingsan pilih-pilih sampingnya siapa. Ya, kalau orang yang berilmu enak ditolongin, Pak. Ya, nah ini. Nah, sahabat Nabi lagi sholat berdarah sampai 3 kali panahan. Dan ini jadikan dalil bahwa darah itu tidak apa? Tidak najis. Coba bayangin darahnya kayak apa 3 kali dipanah. Ya. Kemudian dia ditanya, kenapa kau tidak membatalkan sholatmu? Apa jawabnya? Aku nggak enak kalau batalin mutusin ayat Quran. Jadi dia lagi baca satu ayat yang nikmat luar biasa, sehingga kalau dia putusin nggak enak gitu ya. Nah ini makanya dia terus melanjutkan sholatnya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu mereka luar biasa dalam melaksanakan sholatnya. Ketika kita lagi sholat, handphone bunyi aja udah ribut itu. Cetung. Siapa yang komen? Ya. Karena tadi baru ganti status, ya. Yang komen siapa dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu. Ya, makanya nanti di sini banyak hal-hal yang bisa kita bahas tentang orang-orang yang bagaimana sholat yang khusyuk. Ya. Kemudian apa yang menjadi dalil diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah halaman 54 dari Jabir bin Abdullah, di mana di antara teks hadis disebutkan bahwa seorang laki-laki dari kaum muslimin pernah berdiri melaksanakan sholat, yang mana ketika itu sedang bertugas menjaga Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini kalau jaga begini namanya apa? Apa tuh? Kalau orang, Pak, lagi perang, itu kan suka ada yang jaga di medan pertempuran, jagain orang-orang yang tidur, ya, jagain orang yang istirahat. Namanya ribat. Namanya apa? Ribat. Pertanyaannya, Anda bisa, orang yang ribat itu luar biasa, Pak. Bahkan kalau ribat, orang mati, itu dia bebas dari fitnah kubur. Misalnya ada orang di perbatasan negara menjaga pasukan yang sedang istirahat, tiba-tiba dan dia mati, maka termasuk yang terbebas dari fitnah kubur. Fitnah kubur, ya. Nah, pertanyaannya gimana dengan pahala ribat itu luar biasa besarnya. Apa tadi ribat itu? Berjaga-jaga di medan pertempuran. Nah, ribat ini bisa Anda dapatkan dengan cara lain. Apa itu? Yang pertama, kasratul khutaa ilal masajid. Banyak menuju langkah ke masjid. Banyak melangkah ke masjid. Yang kedua, apa Bu? Yang ada yang lain? Ada yang tahu? Tadi apa Pak? Wantizarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat ke salat. Habis wajib nungguin apa? Sunnah. Habis sunnah nungguin, contoh dari tahajud nungguin subuh, dari maghrib nungguin
Nah, Anda dari subuh nungguin apa nih? Nungguin apa nih? Syuruk, itu riba. Yang ketiga apa? Yang ketiga, al-wudu 'indal makarih. Berwudu di saat sulit. Apa contoh wudu lagi sulit? Yang tahu? Wudu airnya dingin, tuh. Itu wudu indal makarih. Makanya kita bisa dapatkan pahala apa tadi namanya? Riba, ya, dengan 3 cara tadi. Satu, al-wudu 'indal makarih, berwudu di saat sulit. Air dingin, ya, wudu di saat marah, wudu di saat-saat yang sulit bagi kita, itu adalah riba. Yang kedua, kasratul khata' ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Beruntunglah orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Ya, ya wala, mungkin jangan ditafsirkan akhirnya ngelangkah dari Bekasi ke sini, Pak. Ya, saya kan dari Bekasi gitu ya. Tentu maksudnya melangkah di sini adalah perjalanannya. Ya, perjalanannya, ya. Yang ketiga, apa tadi? Menunggu sholat demi sholat. Makanya bagus orang suka nungguin sholat. Bahkan dalam kitab Sahih Jami' Shaghir disebutkan. Saya tanya sama bapak-bapak, suka nyebut Allah nggak, Pak? Kita suka nyebut Allah enggak? Suka kan, insya Allah ya. Pertanyaannya, Allah suka nyebut Anda enggak? Siapa lu? Nah, hati-hati, wala tuzakku anfusakum. Ya. Siapa? Kita suka nyebut Allah. Tapi apakah Allah suka nyebut kita? Allah nyebut kita dalam 2 perkara. Satu, ketika Anda menunggu apa tadi? Salah. Dalam kitab Sahih Jami' Shaghir disebutkan sebuah hadis, "Unzuru ila ibadi qad qatau fariidah wa yantaziruna ukhra." Lihat hambaku wahai para malaikat, kata Allah, hambaku sudah melaksanakan yang wajib dan sekarang menunggu yang sunnah. Unzuru ila ibadi qad qatau fariidah wa yantaziruna ukhra. Lihat tuh hambaku wahai para malaikat, dia sudah melaksanakan yang wajib dan sekarang menunggu amalan yang lainnya. Makanya Allah berfirman, fa iza faragta fansab. Apabila selesai yang ini, kerjakan yang ini. Maka mudah-mudahan nama kita disebut oleh Allah hari ini, karena kita sedang menunggu sunnah. Yang kedua, kapan nama kita disebut oleh Allah? Ketika kita berkumpul di sebuah majelis, kemudian membaca Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Ada yang menyebutkan bukan hanya baca, tapi mempelajari, memahami, belajar tafsir. Maka Allah memuji kita di hadapan zukira indah, maka nama kita disebut di hadapan para malaikat. Masya Allah, banyak sekali amal-amal yang Anda kerjakan. Cuman kalau bapak-bapak lagi nungguin sholat, ada larangannya. Larangan apa? Nah, larangan begini nggak boleh nih. Namanya apa? Tasbih. Ini nggak boleh kalau lagi ngapain? Nungguin sholat. Ini dilarang begini. Kalau lagi nungguin sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh. Ya, ini pernah saya bahas ya. Jadi jangan begini, karena bapak-bapak ibu-ibu lagi nungguin apa? Sholat. Dan orang yang sholat dalam hadis riwayat Muslim, orang yang nunggu sholat pahalanya kayak orang sholat. Jadi Anda sekarang lagi apa nih? Lagi sholat ini, karena nungguin sholat. Makanya ada sahabat Nabi lagi sakit, dia ke masjid. Kenapa nggak di rumah? Lebih santai, bisa istirahat. Dia apa bilang? Aku ingin nungguin sholat. Kalau aku mati lagi nungguin sholat, berarti aku mati lagi sholat. Ya, jadi ada larangan apa Pak? Namanya tadi? Tasbih, diganti aja pakai K belakangnya apa? Tasbih. Ya, tasbih. Kalau gini boleh tuh, kayak Pak Yusuf boleh gitu. Bagus. Nah, boleh gitu. Ya, gitu. Ya, enggak apa-apa. Nah, kayak Bapak itu juga boleh gitu. Nah, keren ya. Enggak apa-apa, ya. Ya, gini juga boleh, enggak apa-apa, ya. Yang enggak boleh apa? Nih. Enak banget gini ya. Ya, enak gini. Nah, ini dilarang kalau lagi nungguin apa tadi?
salat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, karena Anda lagi nungguin salat, hindari tasbih. Kemudian Rasulullah lalu datanglah seorang dari kaum musyrikin dan memanahnya hingga menancap di tubuh sahabat tadi. Lalu ia mencabutnya dan ia melakukan hal itu sebanyak berapa? 3 kali. Ini dalil, ya, dalil. Ya, lihat catatan kakinya, riwayat siapa? Abu Daud, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya Hasan. Kalau Hasan apa namanya? Hasan apa? Baik. Di bawah sahih. Ya. Hadis ini adalah dalil bahwa darah itu tidaklah najis, begitu pula tidak membatalkan wudu. Adakah najis di saya sahabat tadi tidak meneruskan salatnya dan amat jauh dari kebenaran jika sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kejadian tersebut lantaran terpenuhnya faktor pendorong untuk bertanya tentang kejadian seperti itu. Dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa Hasan Al-Basri, Pak? Siapa Hasan Al-Basri? Sahabat apa tabi'in? Tabi'in. Ya, sahabat Hasan Al-Basri ini tabi'in. Kata-katanya yang bagus apa? Nah, ini kata-katanya yang luar biasa Hasan Al-Basri apa? Bagus nih buat status. Apabila ada manusia yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Nah, ini buat ibu-ibu ya, ganti statusnya apa tadi? Apabila ada manusia yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Paham maksudnya? Kalau melihat orang yang lebih kaya dari Anda, kalahin dalam urusan ibadah. Ya, nah itu kata-kata siapa? Hasan Al-Basri. Banyak banget ya di web-web para ustadz mengutip beliau. Berkata, kaum muslimin kerap kali sholat dalam keadaan mereka terluka. Jadi para sahabat Nabi habis perang sholat. Bahkan ketika lagi perang, ada sholatnya enggak? Ada. Berapa rakaat? Ada berapa rakaatnya kalau lagi perang? 1 rakaat saja. Kalau sholat lagi apa tadi? Perang. Ya, bahkan ketika perang dibolehkan sholat sambil berjalan. Sambil berlari. Itu untuk sholat dalam keadaan apa? Perang. Ibnu Umar radhiyallahu an pernah mencet bisunya hingga mengeluarkan darah dan beliau tidak berwudu. Dari Ibnu Abi Aufah masih saja meneruskan sholatnya sementara terus mengucur dari tubuhnya. Dan hukum asal pada segala sesuatu adalah suci dan tidak ada satupun dalil yang sharih menunjukkan atas najisnya darah. Adapun firman Allah, nah ini ya firman Allah surat Al-An'am 145, katakanlah tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sungguhnya itu adalah kotor. Domir dalam ayat kembali kepada sesuatu yang disebutkan paling terdekat. Maksud dari ayat ar-ritsu kotor kembali kepada daging apa? Daging babi. Jadi ada ulama ikhtilaf memang tentang masalah darah ini. Bagi yang bilang najis itu pakai Al-An'am 145. Tapi bagi yang tidak menyatakan najis, maka sebenarnya kalimat kotor ini tidak kembali kepada darah mengalir, tapi kembali kepada apa? Daging babi. Ya, nah, ini ulama-ulama memang ikhtilaf ya, ada yang menyatakan. Ada juga yang ketiga, darah itu tidak najis selama tidak mengalir. Ya, tapi penulis menyebutkan darah tidak najis berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan. An-Nawawi, Al-Qurtubi dan lainnya menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa darah adalah najis berdasarkan atas kesepakatan ulama. Namun klaim ini ditentang oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau berkata, klaim adanya kesepakatan ulama atas najisnya darah terhapus dengan dalil-dalil yang terdahulu dan dengan hukum asal pada suatu itu adalah suci, dan ketetapan ini tidak boleh ditinggal kecuali dengan dalil yang sahih. Oleh karena itu, kita lewat aja di bawahnya. Di antara ulama yang mengunggulkan sucinya darah adalah siapa? Salah satunya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Siddiq Hasan Kha Asy-Syaukani. Aku berkata, Imam Nawawi rahimahullah menjadikan hadis Jabir di atas sebagai dalil bahwa keluarnya darah tidak sampai membatalkan wudu.
Maka begitu juga halnya dengan dalil yang sama, mungkinkan kita untuk menetapkan bahwa darah itu tidak najis lantaran sahabat yang disebutkan dalam hadis tetap menyempurnakan sholatnya sekalipun darah keluar. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama, darah itu bukan najis, baik mengalir ataupun tidak mengalir. Yang kedua, darah itu najis, mau mengalir ataupun tidak. Yang ketiga, yang najis adalah yang mengalir. Ya, tapi kalau yang sedikit tidak. Kembali lagi, penulis dan ulama-ulama seperti Syalbani dan Ibnu Utsaimin, Siddiq Hasan Syaukani menyebutkan darah tidak najis. Ya, yang najis darah apa tadi? Darah haid. Ya, yang najis darah haid. Yang ketujuh, air mazi. Apa air mazi itu? Nah, ini harus tahu ini. Mazi itu apa? Bahasa yang gampang dah. Air rangsangan, itu namanya air mazi. Ya, kalau orang main krim, ya main krim, itu suka keluar mazi. Ya, mungkin bahasa ini ya foreplay lah, ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, ya maka itu suka keluar mazi. Dan mazi najis. Mazi itu najis. Ya. Mazi adalah cairan putih lekat encer keluar karena foreplay, pelukan dan ciuman dengan istri dengan tanpa foreplay, tidak memuncrat dan tidak berakhir dengan kelemasan dan boleh jadi ia keluar tanpa dirasakan sebelumnya. Air mazi terdapat pada laki-laki dan wanita. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Aku laki-laki yang sering mengeluarkan mazi. Lalu aku menyuruh seseorang menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat posisi putrinya Fatimah, maksudnya Ali malu kalau nanya sama siapa? Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang utusan pun menanyakannya, maka Rasulullah SAW berkata, apa kata Nabi? Tawadda waghsil zakaraka. Berwudulah dan cucilah kemaluan. Jadi ini dalil kalau mazi itu hukumnya apa? Najis. Dalam riwayat lain disebutkan hendaklah ia mencuci kemaluan, ya, dan 2 testisnya. Yang dimaksud dengan unsain adalah 2 testis kemaluan. Jadi dicuci pokoknya. Takutnya mazi itu kena. Nah, kalau nempel ke celana dalam, ya berarti najis celana dalamnya, ya. Jadi mazi itu adalah air rangsangan dan hukumnya apa tadi? Najis. Dari Sahal bin Hanif ia berkata, dahulu aku sangat sering mengeluarkan air mazi dan sering-sering pula aku mandi. Masya Allah Pak, maaf ya. Ada orang bilang gini, kok bahas-bahas ginian Pak Ustadz, jorok. Inilah justru kesempurnaan Islam dan kita bangga dengan Islam karena Islam membahas masalah apapun sampai cara cebok, bahkan masalah kayak beginian. Ya, maka Anda bangga dengan Islam. Ya, karena semua urusan dibahas di dalam Islam termasuk masalah air mazi. Ya, makanya jangan nambah-nambah dalam Islam. Karena sudah terlalu sempurna agama ini. Jangan kreatif kalau beragama. Ya, yang ada aja dikerjain itu udah bikin kita capek. Yang ada aja. Maka ada mungkin kapan-kapan ada ustadz yang suruh bahas buku, bedah buku. Bukunya kecil kok. Bisa siapa saja suruh bahas ustadz-ustadz sunnah. Judulnya 1000 amalan sunnah. Sehari kita bisa ngerjain sunnah berapa? 1000, Masya Allah. Sehari bisa ngerjain sunnah 1000. Makanya 1000 aja ini udah bikin capek luar biasa. Ya, makanya jangan tambah-tambah yang lain karena yang ada saja belum kepegang seperti itu. Apalagi kalau ngomongin sunnah, yang diomongin poligami mulu. Sunnah tuh gitu ya. Tahajud kagak, witir kagak, ya. Tapi begitu poligami ngomongnya kencang banget sunnahnya, gitu ya. Ya. Nah, kecuali kalau udah semuanya tuh, baru ngadain permohonan lagi dah, ya. Terus beliau menjawab, sebenarnya engkau cukup berwudu. Aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan kainku yang terkena dengan air tersebut? Beliau menjawab, kamu cukup mengambil 1 telapak air, lalu kamu percikan ke pakaianmu di tempat engkau melihat ia terkena mazi. Paham? Jadi kalau misalnya ada mazi nempel, maksudnya kena celana dalamnya. Kalau kita kan gampang tinggal ngapain?
cuci semuanya. Tapi yang mudah ya adalah ambil apa tadi? Segenggam air, terus dikenain ke siapa? Dikenain ke tempatnya. Dengan itu sudah cukup apa? Suci. Ya. Termasuk halnya ketika Anda ini gini. Ini kan najis gitu. Yang udah jelas kelihatannya. Nah, gimana kalau yang nggak kelihatan, Pak Ustadz? Paham? Misalnya gini. Saya tadi mungkin cipika-cipiki Pak Ustadz sama istrinya, sama istri loh. Karena banyak sekarang orang kalau lagi reunian itu luar biasa tuh. Cin, apa kabar? Cipika-cipiki. Padahal saya lihat dia kayaknya udah berjenggot apa, nah gatel kayak gitu tuh. Nggak boleh kayak gitu tuh. Ya, karena sekarang banyak banget orang reuni-reuni cipika-cipiki dengan yang bukan mahramnya. Begitu saya tegur dia bilang apa? Saya nih TK sama dia Pak Ustadz, SD sama dia, SMP sama dia, SMA sama dia. Jadi udah kayak mahram Pak Ustadz. Mahram itu enggak karena SD SMP bareng. Mahram itu karena ada mahram darah, mahram susuan, ya, mahram karena ayahnya menikah, ya. Jadi bukan karena TK, SD, SMP bareng gitu loh. Nah, ini pelegalan buat bapak-bapak yang memang ganjen. Ya, ini udah kayak mahram Pak Ustadz, nggak ada rasa saya, nggak ada rasa. Nggak ada rasa, haram hukumnya. Anda bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim itu orang ihram. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Ini kita suka salah ngomongnya. Itu muhrim saya Pak Ustadz. Oh berarti istri Anda lagi ihram. Yang benar apa? Mahram. Ya. Kadang-kadang kita bilang ini hari mana Ustadz? Ini hari mana? Ya gaya kayak bahasa Arab gitu. Salah padahal gitu. Ya, mahram. Ya. Jadi ketika Anda lihat karena dia cipika-cipiki dengan istrinya, mungkin kangen. Tapi nggak tahu nih Pak Ustadz, kayak ada keluar, tapi kok nggak ada bekasnya. Maka yang Anda lakukan gimana? Ambil air, percikin di tempat yang diragukan, karena nggak ada bekasnya. Paham? Kalau ada bekasnya, lain lagi. Ngapain tadi kalau ada bekasnya? Ambil, guyurin di tempatnya yang kelihatan. Tapi kalau nggak ada bekasnya, apa yang Anda lakukan? Cukup ciprati saja. Sama halnya dengan Anda yang suka kencing berdiri. Kan di mall-mall kadang kencing berdiri, terus cebok. Kadang-kadang mungkin perasaan kayak nyiprat. Maka yang Anda lakukan adalah ambil, cetrek, dah beres. Ibu-ibu juga sama. Kadang-kadang kalau ibu-ibu suka batuk, suka keluar. Ya, suka ada yang keluar. Maka ambil air. Karena nggak tahu itu keluar apa enggak. Itu kan cuma apa? Was-was saja perasaan. Maka ambil cipratin. Kurang, ambil segayung. Lu masuk angin lo daripada kagak sholat. Karena banyak orang dengan alasan itu nggak sholat loh. Kayaknya tadi kena najis. Padahal kayaknya. Maka sebenarnya cukup diapain tadi? Dicipratin. Hati-hati, jangan sampai Anda nggak sholat. Karena sholat ini perkara yang luar biasa. Bahkan Allah menyebutkan sholat adalah iman. Sholat adalah iman. Ya. Baik. Nah, sedikit tanggung. Kalau mimpi, gimana kalau mimpi? Kalau mimpi, maaf. Ada orang ngimpi, terus keluar, maka dia mandi. Terus ada orang mimpi, tapi nggak keluar, mandi nggak? Mimpi, tapi nggak keluar, mandi nggak? Kepret gimana? Ngimpi tapi nggak keluar,
ya nggak mandi. Karena nggak apa? Kalau mimpi, Pak, terus ada lagi yang terakhir. Nggak mimpi, tapi keluar. Itu rugi banget tuh, Pak. Kalau tadi kan yang pertama dia mimpi, dia keluar, emang balasannya sesuai dah. Ada yang nggak ngimpi tapi keluar. Nah, berarti dia harus mandi. Nah, kalau mimpi, tapi ada orang dia kayak mimpi tapi nggak keluar. Nah, untung tuh, Pak. Mimpi nggak keluar, maka yang dilihat adalah bekasnya. Paham? Lihat, ada nggak bekasnya? Kalau ternyata ada bekasnya, berarti mimpi dia, berarti mandi junub. Ya, kalau nggak ada bekasnya, udah nggak ada. Ya, nggak perlu apa? Nggak perlu mandi, karena kalau mimpi ini yang dilihat apa? Bekasnya. Ya, kalau dikerubutin semut, kan ada beda pasti ada. Ya, biasanya ada bekasnya. Makanya bekas ini menandakan tadi malam dia bermimpi. Maka kembali lagi, saya ulangi bahwa mazi hukumnya apa tadi? Najis. Ya, ingat, jangan sampai Anda nggak ngerti terus bilang begini, Pak, perlu dibedakan ya antara lupa sama nggak tahu. Antara lupa sama nggak tahu. Kalau orang lupa dimaafkan. Tapi kalau Anda bilang nggak tahu, maka ulama menjawab, Anda tinggal di mana? Banyak orang suka begini, Pak, kan nggak tahu Pak Ustaz. Dimaafkan. Anda tinggal di mana? Karena ada orang yang memang tidak tahu atau orang tidak mau tahu. Maka ketika Anda mengatakan, apalagi Anda tinggal di Indonesia, belum tahu Pak Ustadz. Di Indonesia ini ulama banyak banget, Pak. Ya, ulama banyak banget. Dan kitab-kitab sangat murah harganya. Tapi kenapa bilang enggak tahu? Ini sebenarnya bukan enggak tahu apa? Enggak mau tahu. Apalagi sekarang apa aja ada di Syekh Google kan? Ya, di Syekh Google apa aja ada. Tinggal situsnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Apa aja sekarang. Apalagi yang pintar bahasa Arab, Masya Allah, mau cari hadis kayak apa, tinggal tulis lafaz hadisnya, keluar. Ada situs namanya dorab.net. Itu apa aja ada dalam masalah keilmuan Islam. Makanya banyak orang mengatakan, kan belum tahu Pak Ustadz, dimaafkan kan? Ini dia orang Islam, tapi banyak nggak ngerti tentang masalah Islam. Hati-hati loh. Mu'alaf kalau belajar Islam luar biasa. Bahkan lebih pintar dari orang Islam yang sudah dari lahir. Jangan sampai Anda masalah mazi ini nggak ngerti. Ya, ada lagi nanti selain mazi apa? Wadi, apa tuh wadi itu? Ada lagi mani. Jadi jangan kita akhirnya taunya cuma air kencing yang najis. Jadi jangan sampai kita mengatakan belum tahu, padahal banyak sekali ulama. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, sekarang saya tanya sama bapak-bapak nih, untuk nanya sama ulama susah gak sih? Sekarang gampang kan? Gak kayak dulu. Kalau dulu Anda datang ke ulama tuh ngapain? Harus ke rumahnya dan lain sebagainya. Sekarang ada handphone, tinggal Ustadz mau tanya, ping, aja gitu dong. Ya, karena tinggal nulis WhatsApp dan lain sebagainya. Makanya Anda harus tahu permasalahan dan ini bukan permasalahan kecil. Karena kalau masih najis berarti Anda sholat gimana? Tidak sah sholatnya. Maka ini harus diketahui oleh khususnya suami istri. Ya, jadi namanya apa tadi? Mazi. Kemudian air mani, cairan putih. Ngertilah air mani mah. Lihat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah menggosok-gosok air mandi dari pakaian Rasulullah SAW. Lalu beliau pergi
meninggalkan rumah lalu melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, air mani najis nggak? Air mani najis nggak? Nggak najis kalau air mani. Air mani itu tidak najis. Hanya mazhab Malik yang menyatakan air mani itu najis. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan air mani tidak najis. Ya kalau air mani najis kita najis atuh, ya. Jadi air mani tidak najis, ya. Bahkan tadi Nabi pernah sholat pakai pakaian apa? Pakaian yang ada bekas air maninya, ya. Makanya maaf, ini termasuk fikih rumah tangga nih. Fikih rumah tangga. Apa maksudnya fikih rumah tangga, Pak Ustaz? Harusnya maaf, ya, maaf. Ini mungkin buat yang remaja, mohon maaf. Tapi ini fikih keluarga. Yang berhak, ini termasuk tugas perempuan. Air mani itu harusnya yang bersihin siapa? Istrinya. Yang ngelap siapa? Istrinya. Nah ini dalilnya. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, ya, ini fikih rumah tangga. Jangan ketika dinas ninggalin aja, urus sisa-sisanya, ya, termasuk masalah ini. Luar biasa Islam mengatur dalam masalah rumah tangga. Istri menservis luar biasa suaminya. Termasuk Aisyah ngapain tadi, Bu? Ngerik, ya, ngerik, bersihin. Jadi air mani tidak najis. Hanya mazhab siapa tadi? Maliki yang mengatakan air mani itu najis. Imam mazhab Maliki termasuk iftitah, nggak ada dia, ya. Iftitah itu apa? Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah, dia nggak ada, ya. Makanya setiap ulama ada kelebihan, ada kekurangan. Maka kita jangan ta'assub fanatik dengan mazhab. Yang penting kita ambil dalilnya yang sahih apa. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari dan bagi Ahmad, Rasulullah pernah menghilangkan mani dari pakaiannya dengan akar gizhir. Kemudian beliau sholat dengan menggunakan pakaian tersebut dan beliau mengerik dari pakaiannya. Jika air mani itu kering, lalu sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Hadis di atas adalah bahwa dalam menghilangkan air mani cukup dengan mencucinya jika air mani masih basah dan mengeriknya jika telah mengering. Cara ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun mengenai hukum air mani, maka pendapat yang unggul dari sekian pendapat yang ada bahwa ia adalah suci. Dalil kesuciannya adalah berdasarkan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan terdahulu. Sekiranya air mani itu najis, niscaya Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya. Dan di antara bukti lain atas sucinya air mani adalah bahwa air mani itu adalah penciptaan manusia. Jika manusia berstatus suci, maka begitu pula dengan air mani. Di kalangan sahabat yang menghukumi kesucian air mani adalah Umar, Anas, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa jika air mani masih membekas, maksudnya pada pakaian, setelah berupaya dihilangkan atau dicuci atau dikerik, maka bekas-bekas tersebut tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Dalam satu riwayat disebutkan dari Aisyah berkata, aku pernah mencucinya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Lihat, padahal noda-noda mani itu masih terlihat. Jadi air mani tidak najis. Tapi kok dicuci sama Aisyah, Pak Ustaz? Pencucian di sini adalah istihbab. Apa istihbab itu? Tidak wajib, hanya silakan saja, boleh saja. Ya, jadi hanya setahu saya dalam kitabnya Abu Malik Al-Syed Salim bahwa mani najis itu dipegang oleh Imam Malik. Tapi ulama kebanyakan menyatakan tidak najis. Kemudian air wadi. Air wadi ini simpelnya, Pak, biasanya keluar setelah kencing. Kalau kita habis kencing itu suka, biasanya nih kalau capek habis olahraga, itu suka habis kencing suka ada yang lengket-lengket. Nah itu namanya apa? Wadi. Dan wadi hukumnya apa? Najis. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bahas tadi darah najis enggak? Tidak. Ya. Dalilnya sahabat sholat dengan pakaian yang berdarah. Kemudian air mazi najis enggak? Najis. Air mani tidak najis. Wadi najis. Sekarang khamar.
Ulama berbeda pendapat tentang najis tidaknya khamar. Sebagian mereka berpendapat bahwa khamar adalah najis dan sebagian lagi berpendapat suci. Pendapat inilah yaitu khamar adalah suci yang paling unggul dari sisi dalil lantaran asal segala sesuatu adalah suci hingga datang dalil yang menunjukkan atas kenajisannya. Adapun pendapat yang menajiskan khamar apa Pak? Yang gampang bahasanya? Minuman keras atau minuman beralkohol. Kapan khamar akan jadi halal? Kapan khamar akan jadi halal? Ketika Anda di surga nanti. Maka khamar akan halal. Insyaallah Pak, ngerasain. Ya, dan tidak akan mabuk. Siapa yang dapat khamar di surga? Nih penting buat bapak-bapak nih yang suka ngasih air. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nanti di surga ada minuman namanya Rahiqil Mahtum. Rahiqil Mahtum ini akan dicampur dengan tasnim. Tasnim ini nama minuman surga. Apa itu Rahiqil Mahtum? Rahiqil Mahtum adalah arak yang disegel. Kalau di dunia ini arak itu makin apa tuh? Makin lama makin mahal. Ternyata di surga ada arak juga dan masih disegel. Bahkan arak itu nanti akan dicampur dengan minuman surga namanya tasnim. Dimix Pak. Enaknya kayak apa tuh? Buat siapa itu? Buat mereka orang-orang yang memberikan minum kepada orang-orang yang kehausan. Maka jangan remehin ngasih air. Ya. Makanya ibu-ibu ya di mobil itu jangan isinya tas mulu sama barang dagangan. Coba aqua sedus 2 dus. Mampir di masjid, taruh di masjid. Ada orang kehausan, fakir miskin, kasih. Maka mudah-mudahan kita dapat apa tadi? Arak di surga. Namanya apa tadi? Rahiqil Mahtum. Tapi arak di dunia, ulama ikhtilaf. Ada yang bilang arak itu najis. Ada yang bilang arak itu tidak najis. Karena gini Pak, yang haram pasti najis ya? Belum tentu yang haram itu najis. Emas haram buat laki-laki? Haram. Boleh megang nggak? Boleh. Sutra haram buat laki-laki? Haram. Tapi boleh dipegang? Boleh. Apalagi? Seperti halnya dengan alkohol. Haram dia, tapi tidak apa? Tidak najis. Kita lihat catatannya. Adapun dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa khamar itu adalah najis, yaitu dengan firman Allah, sungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah ritsun, termasuk perbuatan syaitan. Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat ini tidak ada satupun petunjuk yang menetapkan kenajisan khamar. Karena maksud dari firman Allah yang artinya ritsun di sini adalah ar-ritsu al-ma'nawi, kotor yang bersifat abstrak, bukan bersifat indrawi. Contoh gini Pak, berhala najis nggak? Tidak. Tapi najisnya tuh najis kalau diapain? Disembah. Paham ya? Ya. Jadi ayat surat Al-Maidah ayat 90 ini maksudnya najis yang bersifat abstrak. Seperti apa? Mengundi nasib, ya, berjudi, ya, kemudian berhala, kemudian khamar, itu ritsun. Maksudnya najis secara ma'nawi, ya, najis secara ma'nawi. Karena berhala itu kan patung. Patung itu kan berarti batu. Batu kan dipegang boleh kan? Tapi kalau disembah itulah yang jadi apa? Najis. Ya, makanya ini menyebutkan bahwa khamar, alkohol tidak najis. Tapi hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram, ya, haram. Orang kafir juga. Ya. Orang kafir najis, tapi bukan najis badannya. Najis apa? Najis keyakinan. Innal musyrikuna najasun.
orang musyrik itu najis, tapi najis akidah, ya. Itu udah ada di pembahasan yang lalu. Ini dalil tentang lihat sekarang perhatian di halaman 59. Ya. Tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan najisnya muntah. Pak, ada? Jadi muntah enggak apa? Enggak najis. Mungkin anak kita kalau lagi di perjalanan suka muntah, maka muntah tidak najis. Cuman sunnahnya orang kalau habis muntah wudu. Sunnahnya, ya. Terus, ya, kolas. Tahu Pak? Kolas? Nih, kolas Pak. Bapak kalau kepenuhan suka apa sih? Apa namanya tuh kalau bahasa kita? Bukan, kalau sendawa kan gitu ini apa? Suka kayak keluar terus kayak bebekas, itu namanya apa? Kolas. Jadi kolas itu nggak najis juga. Mau muntah tapi nggak jadi, itu namanya apa? Kolas. Ya, luar biasa Islam bahas kayak begini ya. Jadi muntah tidak najis, cuman sunnahnya kalau orang habis muntah berwudu. Termasuk yang tidak najis adalah kolas. Terus apalagi yang tidak najis air ludah. Yang benar ia adalah suci, demikian juga halnya tidak membatalkan berwudu. Kemudian kita akan bahas, jadi kesimpulan daripada khamr adalah tidak najis, cuman tetap apa? Haram. Ustadz, boleh nggak kalau dipakai buat, maaf kalau ada orang berdarah, supaya apa tuh Pak? Apa bahasa kitanya tuh? Sebagai supaya itu, ya, itu tidak apa-apa, asal buat luar, nggak boleh buat diminum. Ya, jadi misalnya ada orang keluar darah buat antiseptik ya biasanya, ya dikasih alkohol, maka itu dibolehkan. Haram diminum, tapi tidak najis, maksudnya dibolehkan untuk obat luar. Obat luar tuh tadi, kalau ada yang lain mendingan pakai yang lain. Masalahnya ada nggak yang lain? Parfum. Ustadz, boleh nggak pakai parfum yang ada? Ada nggak sekarang yang nggak ada alkoholnya? Ada. Kalau mau keluar dari perdebatan, ambil yang tidak ada alkoholnya. Ya, tapi sebenarnya alkohol itu najis. Ya, tidak najis. Ya, tapi haram. Makanya kalau bisa dihindari pemakaian parfum yang beralkohol, silakan dihindari. Ya, sekarang banyak parfum-parfum yang tidak beralkohol. Kemudian tata cara mencucikan berbagai macam najis. Satu, mencucikan bersihkan darah haid. Udah tahu ya, tadi udah dibahas. Kalau masih ada sisanya nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Nomor 2, halaman 60. Mencucikan bejana dari jilatan anjing. Diapain? Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sucinya bejana seorang di antara kalian apalagi seorang anjing menjerit dalamnya adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan apa? Tanah. Ya. Bapak lihat kalau anjing najisnya di mana? Ya, kalau mazhab Imam Ahmad di liurnya, kalau mazhab Syafi'i seluruh tubuhnya najis. Kalau Abu Hanifah dan Malik tidak najis, hanya ta'abbud saja. Tapi yang benar adalah di liurnya saja. Kemudian nomor 3, mencucikan sandal apabila terkena najis. Gampang juga. Gimana Pak? Kalau ada sandal kena najis, digosok-gosok aja ke tanah, maka dia sudah cukup. Kemudian nomor 4, mencucikan ujung pakaian wanita apabila terkena najis. Pakaian wanita kan suka panjang Pak, yang itu yang bagus. Pakaian wanita itu sampai apa? Sampai di bawah mata kakinya. Ketika terkena najis maka apa? Debu yang akan mensucikannya, ya. Kemudian nomor 5, mencucikan tanah. Ini udah pernah kita bahas. Ada orang Baduy yang ngapain? Kencing di mana? Di masjid. Kemudian diapain? Dibiarkan. Kemudian disiram apa? Disiram
air. Maka kalau ada tanah yang terkena kencing, maka cukup disiram air saja tanah tersebut. Kemudian nomor 6, mensucikan makanan yang padat apabila kejatuhan najis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Maimunah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh lalu mati ke dalam mentega. Beliau bersabda, buang tikus itu dan buang pula apa yang di sekitarnya, makanlah mentega kalian. Maksudnya gini Pak, ya kalau ada seperti apa yang sering jatuh Pak, tikus jarang jatuh ke apa? Cicak, ya, ambil di sekelilingnya, ambil cicaknya dan air yang ada di sekelilingnya, lalu sisanya nggak apa-apa. Maksudnya cicaknya dan yang di sekelilingnya, ya, dan sisanya sisanya boleh, ya. Ini sudah dibahas yang lalu-lalu. Nomor halaman 64. Apakah harus menggunakan air untuk menghilangkan najis atau boleh menggunakan cairan selainnya? Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghilangkan najis terbatas hanya dengan menggunakan air. Sedang Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bolehnya mensucikan najis dengan menggunakan setiap zat cair yang suci. Asy-Syaukani rahimahullah berkata yang benar bahwa air itu adalah hukum asal dalam mensucikan, lantaran Al-Quran dan Sunnah mensifati demikian dengan sifat yang mutlak tanpa ada kaid. Tapi pendapat yang hanya membatasi air dan tidak memperlakukan zat lain adalah tertolak dengan hadis mengusap sendal. Dan belum datang satu dalil pun yang menetapkan bahwa dalam mensucikan itu terbatas pada air saja. Jadi intinya boleh saja mensucikan najis dengan apa? Dengan tanah, ya. Kemudian kalau Bapak kalau cebok nggak ada air pakai apa? Kalau zaman dulu pakai batu, kalau sekarang pakai apa? Pakai tisu. Cuman tisunya berapa kali? 3, ya 3. Jadi ibu-ibu yang suka suka pakai tisu, ya, maka 3 kali tisu atau 3 basuhan. Maksudnya mungkin bolak-balik, ya. Atau 3 kali tisu, ya. Nomor 5, hukum najis jika berubah menjadi bentuk lain. Nah ini Ibnu Hazm rahimahullah berkata, apabila kotoran atau bangkai itu dibakar atau ia berubah lalu menjadi abu atau debu, maka kesemuanya itu adalah suci. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan pendapat yang unggul sucinya najis itu disebabkan karena berubah dalam bentuk lain. Dan yang demikian adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu dari pendapat dalam mazhab Ahmad dan Malik. Beberapa catatan penting berkaitan dengan bab najis. 1. Apabila seekor kucing, boleh dibaca Pak Tony? Beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bab najis. 1. Apabila seekor kucing memakan sesuatu yang najis, kemudian ia meminum air, yang mana hal itu dilakukannya setelah hilang beberapa saat, maka air tersebut adalah suci. Tetapi apabila ia langsung minum setelah memakan sesuatu yang najis, dalam hal najis, setidaknya air tersebut terdapat 2 pendapat. Dan yang paling sahih dalam permasalahan adalah bahwa hal itu tidak menajiskan air kecuali terjadi perubahan. Perubahan apa? Rasa, warna atau baunya. Nomor 2 langsung. Apabila pakaian atau badan terkena najis, maka sasaran yang dituju adalah menghilangkan najis yang terdapat di tempat terkenanya najis, bukan mencuci pakaian secara keseluruhan sebagaimana yang disangkakan oleh kebanyakan. Ya, kalau najisnya di situ ya di situ aja. Kalau ragu diapain tadi? Diciprat. Ya. Terus nomor 3, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata ketika ihtiyat berhati-hati, semata-mata keraguan dalam perkara air tidaklah mustahab atau disukai dan tidak pula masyru' atau disyariatkan. Bahkan yang besar adalah membangun perkara tersebut atas dasar istishab, balik pada perkara asal. Aku berkata, atas dasar ini seseorang tidak perlu bertanya tentang kesucian air apabila air menimpanya. Bahkan sebaliknya, dia harus membawanya pada hukum asal air, yaitu suci.
Pernah Pak kita lagi lewat, tahu kejatuhan air. Ya, nah udah nggak usah kepo. Ini air najis apa kagak ya? Ada. Ya, kembali kepada hukum asalnya. Ya, biasanya air AC ya. Air AC atau apa ya, itu tidak apa-apa. Bahkan kita nggak perlu kepo. Ini air apa? Ya, terus Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan apabila timbul keraguan atau syak pada masalah kotoran binatang, apakah ia najis atau suci? Dalam ini terdapat dua pendapat dibangun atas dasar apakah hukum asal pada kotoran binatang itu adalah najis, ataukah hukum asal sesuatu itu adalah suci? Dan yang terakhir adalah pendapat yang paling benar. Jadi kalau kita kena kotoran binatang, ini binatang apa? Kalau binatang yang halal dimakan, maka tidak najis kotorannya. Contohnya apa? Kambing, sapi, itu kan halal dimakan. Maka kalau kita kena kotorannya tidak najis, ya. Tapi kalau binatang yang haram dimakan, maka kotorannya apa? Najis, ya. Adapun minyak kasturi ya adalah suci menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian nomor 5, apabila seorang sholat dengan najis, nah ini Pak, apabila seseorang sholat dengan najis yang melekat di tubuh atau pakaian disebabkan karena ketidaktahuan atau lupa, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulang sholatnya. Apabila ia teringat di tengah-tengah sholat atau ia tahu bahwa ada najis, maka ia wajib menghilangkannya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sholat mengimami sahabat-sahabatnya, tiba-tiba beliau melucuti dua sandalnya, meletakkan keduanya di samping kirinya. Tatkala hal itu dilihat oleh orang ramai, para makmum, mereka pun melempar sandal-sandal mereka. Tatkala Rasulullah SAW telah menyelesaikan sholatnya, beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian membuang sandal kalian? Mereka menjawab, kami melihatmu melepaskan dua sandalmu, lalu kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Jibril mendatangiku dan memberitahukanku bahwa di sandalku terdapat kotoran. Paham Pak? Jadi gini, kalau kita sholat, terus lagi sholat, habis sholat selesai, ternyata astagfirullahaladzim, ternyata celana yang kita pakai kena najis, maka tidak perlu diulangi sholatnya. Ya. Kalau mazhab Syafi'i diulangi sholatnya selama masih ada waktunya. Misalnya habis sholat zuhur jam 12, terus tahu najis jam 2:30, masih ada waktu zuhur nggak? Masih, maka diulangi sholatnya. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain diulangi sholatnya walaupun sudah keluar dari waktunya. Misalnya zuhur sholat dengan baju yang pakai najis. Kemudian pas asar, maghrib, ingat astagfirullahaladzim, ternyata baju saya najis, maka diulangi sholatnya walaupun sudah keluar waktunya. Tapi pendapat yang ketiga tidak perlu diulangi sholatnya. Kenapa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Maafkan segala kesalahan yang tidak sengaja. Ya, makanya penulis termasuk mengunggulkan yang pendapat tidak perlu diapain? Diulangi salatnya, ya, paham ya? Ya, kalau sholat pakai baju yang najis dan sadarnya setelah selesai, maka ada 3 pendapat tadi, mazhab yang sudah saya sebutkan. Tapi yang terakhir lebih tepat, tidak perlu diulangi sholatnya karena dia tidak sengaja. Yang jadi masalah adalah ternyata najisnya itu kita sadari lagi sholat, paham Pak? Lagi sholat, ingat, ya Allah, ya, baju yang kita pakai ternyata ada najisnya. Maka kalau Anda pakai baju yang lain, maka buka bajunya, lanjutkan sholatnya. Kalau dulu Nabi pakai sendal kan sholatnya, ya, maka ketika ada yang ketika Nabi buka sendal, semua sahabat ngikutin, ternyata di sendal Nabi ada najis. Ini jadi dalil kalau ada najis lagi sholat, hilangkan segera mungkin. Tapi kalau nggak bisa juga Pak Ustadz, karena dia nggak pakai baju yang lain, ya, maka boleh diapain? Dibatalkan sholatnya karena di bajunya ada apa tadi? Ada najis, ya. Mungkin ibu-ibu ngurusin anak pakai pempes, lupa buang, taruh di kantong, kemudian sholat.
ya ingat ya buang pempesnya begitu ingat. Tapi ketika baju kita udah najis, kena ingat lagi sholat, maka boleh dibatalkan. Tapi kalau misalnya ingatnya setelah sholat, berarti apa tadi? Tidak perlu diapain? Diulangi sholatnya. Kemudian nasi nomor 6 Pak Tony. Tidak boleh berobat dengan benda-benda yang najis dan tidak pula dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikarenakan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan pada umatku pada apa-apa yang diharamkan atas mereka. Misalnya berobat pakai air kencing, ada ya Pak ya? Ah itu nggak boleh. Ya nggak boleh berobat dengan sesuatu yang apa? Yang najis ya. Cuman kalau misalnya ada orang sakit apa Pak, tipes ya, terus pakai apa tuh? Cacing najis apa enggak? Ya enggak ya. Tapi kalau asma katanya pakai kalong, boleh nggak? Nggak boleh. Kan jadi sembuh Pak Ustaz? Ya yang namanya sakit ya bisa sembuh. Intinya ketika Anda berobat dengan sesuatu yang halal dan meyakinkan, maka itu lebih disukai daripada berobat dengan sesuatu yang najis. Bisa saja kesembuhan yang ternyata sementara, wallahu a'lam. Makanya lebih baik cara-cara yang halal kita tempuh, ya, kita tempuh. Kemudian ada lagi yang ini Pak, pakai ular kobra supaya ningkatin apa tuh? Stamina, ya, pakai ular kobra. Itu cara-cara mana sih berobat kayak begitu tuh? Kalau orang pengen ningkatin stamina cuman wudu doang, itu murah banget Pak. Ya, wudu saja. Ya, maka disunnahkan orang yang ingin mengulangi hubungan jima, maka dia disunnahkan ngapain? Berwudu, karena berwudu itu akan meningkatkan staminanya. Jadi nggak perlu kerating deng, nggak perlu hemapiton, ya, nggak perlu macam-macam, cukup berwudu saja. Kemudian aki-aki pakai Viagra. Bolehkah mempergunakan sesuatu yang najis pada perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan manusia, seperti memberi makan bangkai? Nah ini Pak, memberi makan bangkai pada burung elang. Ada orang punya burung elang, terus dikasih makannya apa? Bangkai. Mengenakan pakaian najis kepada hewan, meminyaki perahu dengan minyak yang tercampur najis, memadamkan api dengan khamr atau yang semisalnya, pendapat yang benar adalah boleh. Hal ini didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Lalu beliau pun ditanya, apa pendapatmu tentang lemak bangkai, karena sungguhnya ia mempergunakan untuk memoles perahu, meminyaki kulit, dan manusia menjadikannya sebagai penerang lampu. Beliau bersabda, tidak, ia adalah haram. Al-hadis. Maksud dari sabda Rasulullah SAW, ia adalah haram, yaitu menjualnya. Akan tapi beliau SAW tidak mengingkari pertanyaan mereka dalam mengambil manfaat dari benda-benda ini. As-San'ani berkata, dan boleh memberi makan kepada anjing dengan lemak bangkai, memberi lebah dengan madu yang tercampur najis, dan memberi makan yang najis kepada hewan. Semuanya itu boleh dalam mazhab Syafi'i. 8. Apabila seorang bangun dari tidurnya, maka tidak sepatutnya ia memasukkan tangannya ke dalam apa? Bejana, hingga mencucinya terlebih dahulu 3 kali. Pak, kalau kita habis bangun apa? Bangun tidur, maka tangan sunnahnya diapain? Dicuci. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu tangan ini perginya kemana. Pernah suatu ketika ada orang yang melecehkan sunnah. Begitu dia dikasih tahu sama syekhnya, kalau habis tidur jangan jangan wudu, jangan sebelum cuci tangan dulu, dan jangan masukin air ke dalam bejana. Kemudian dia bilang begini, kalau saya habis bangun tidur, saya bebas aja tuh masukin air ke bejana. Kenapa? Kan dilarang sama Rasul. Karena saya tahu kemana tangan saya pergi. Jadi dia bilang, saya tahu kemana tangan saya pergi. Jadi dia bilang dia tahu kemana lagi, sadar ketika tangannya itu. Maka besoknya ini namanya istihza. Istihza itu apa Pak Ustaz?
Istaizum pelecehan. Maka besoknya tangannya masuk ke duburnya segini. Besoknya tangannya masuk ke duburnya segini. Kenapa? Karena istihza. Istihza itu apa? Pelecehan terhadap apa yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis. Maka hati-hati melecehkan yang Allah berikan dan Nabi SAW berikan. Ya, melihat orang yang berjenggot dibilangin apa tuh biasanya? Ya, dibilangin apa? Hati-hati, nggak boleh kita menghina apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, apalagi yang disyariatkan. Ya, oleh karena itu orang tadi masuk tangannya ke duburnya segini karena dia bilang saya kalau bangun tidur nggak perlu cuci tangan Pak Ustadz karena saya tahu tangan saya kemana. Maka akhirnya tangannya masuk ke duburnya seperti ini. Ini diungkapkan oleh ulama dalam pembahasan hati-hati melecehkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti halnya ada cerita ada orang, Kak, boleh nggak kita ngedahuluin imam? Nggak boleh. Apa hukumannya kalau orang ngedahului imam? Akan dirubah seperti keledai. Ini kejadian yang diceritakan juga oleh para ulama. Ada orang yang akhirnya wajahnya mirip keledai karena dia melecehkan sunnah. Jadi setiap sholat selalu mendahului imam seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian nomor 9, Rasulullah SAW melarang kencing di air yang tergenang. Nomor 10, tidak ada kewajiban mencuci kaki apabila terkena lumpur jalan kecuali diyakini bahwa lumpur itu mengandung apa? Najis, seperti berasal dari saluran air kotor dan semisalnya. Begitu juga dengan bekas tinja, yaitu bekas yang tersisa sesuai bersuci dengan batu istijmar, maka keadaannya pun dimaafkan karena batu yang dipakai untuk beristijmar yang dapat menghilangkan najis yang tampak dan tidak dapat mengangkat bekas najis yang sempurna, dan kaidah syariat dibangun atas dasar menghilangkan kesulitan. Jadi kalau kita kena cipratan lumpur atau apa ya kalau memang Anda yakini ini kayaknya dari comberan, ya Anda cuci najisnya. Tapi kalau misalnya memang lumpur biasa dan memang bersih, ya tidak perlu, karena perlu dibedakan antara kotor dengan najis. Yang kotor belum tentu najis, karena banyak orang nggak sholat Pak, kayaknya kotor nih. Nah, ya, kotor itu bukan najis. Kemudian mencuci pakaian di mesin cuci dan mengumpulkannya di satu wadah sekalipun sebagian ada yang tercampur najis, maka tidak membahayakan pakaian yang lainnya karena jumlah air yang terdapat di dalam wadah tersebut akan semakin banyak dibandingkan dengan najis-najis yang ada sehingga dapat menghilangkan bekasnya di mana sudah tidak tampak lagi rasa, warna dan baunya. Jadi kadang-kadang ya namanya ibu-ibu pakaian ada anak kecil campur semuanya di mesin cuci, begitu kena air maka hilang semua najisnya. Jadi jangan lebay. Ada orang Pak yang ada kencingnya dipisahin gitu ya. Ini aja ya, nggak apa-apa dicampur karena nanti air yang akan mensucikannya. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya? Silakan. Iya Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan itu kalau kan Rasulullah bisa sholat dengan bawa anak kecil gitu. Cuma kalau zaman sekarang anak tuh pakai pampers. Nah itu kalau dia pakai pampers kita nggak tahu dia ada najis atau enggak, itu gimana hukumnya. Kemudian ada satu lagi tuh, kalau misalnya kita habis berhubungan, kemudian Telepon maksudnya berhubungan lagi. Oh gitu ya. Kemudian mandi, tapi dia nggak meniatkan mandi junub gitu, kelupaan gitu. Kelupaan, jadi mandi biasa aja kan, misalnya sebelum ke kantor dia mandi gitu. Terus mau kantor ya udah biasa tuh mandi aja gitu. Kalau lupa kalau melakukan urutan mandi junubnya atau meniatkannya gitu, itu gimana? Baik, yang pertama anak kalau misalnya pakai pampers, yang pertama begini, yang harus Anda ambilnya adalah ini anak dipakein pampers dalam keadaan apa? Kalau dalam keadaan suci, misalnya tadi ada diapain? Udah dicebokin, terus pakai pampers, maka ketika Anda gendong, maka ini dalam keadaan apa berarti dia? Suci.
Walaupun mungkin prasangka Anda jadi gini. Awalnya gimana? Awalnya dipakaikan dalam keadaan suci. Maka itu pun itu termasuk kembali kepada hukum asal awalnya. Contoh gini. Tadi batal apa enggak ya? Tadi Anda wudu nih dari maghrib, terus duduk di masjid, terus batal apa enggak ya? Batal apa? Berarti apa? Batal apa enggak? Enggak, karena tadi memang Anda sudah berwudu, gitu loh. Jadi dikembalikan kepada apa? Asalnya. Dan pertanyaan saya yang kedua, ketika Anda membangun sebuah hukum, contoh gini, tahu Pak, ada orang namanya kena penyakit sulisul baul. Sulisul baul itu orang yang kencing terus-terusan. Seperti orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua terus kencing terus-terusan tanpa dia sadar. Bagaimana cara bersihin ininya? Apa? Najisnya. Cara gimana? Bapak ini mau sholat nih soalnya. Apa yang Anda lakukan? Buka pempesnya, dibersihkan kemaluannya. Ini buat ibu-ibu nih, penting nih. Ya, karena wallahu a'lam, mudah-mudahan kita sehat. Ya, tapi kalau kita ngurusin mertua, ngurusin orang tua yang sudah tua, ya, ini harus tahu bagaimana cara membersihkan najisnya. Oleh karena itu, ketika orang tua kena penyakit kencing yang terus-menerus, bukan besel, tapi sulisul baul, kencing yang tidak dia sadar, maka caranya adalah bersihkan dulu semuanya. Setelah dibersihkan, pakaiin pempes. Ketika diwuduin, sholat, keluar najis, tidak dihitung. Tidak dihitung. Ini sama kasusnya dengan anak kecil yang memang tanpa sadar dia akan kencing terus. Makanya yang harus Anda lakukan ketika anak Anda kita mau apa? Sholat, anak Anda mau ikut, anak Anda dilihat apa dulu? Dibersihkan dulu, kemudian dipakein pampers. Ketika Anda gendong lagi sholat, kemudian Anda bawa dia lagi sholat, maka tidak terhitung. Kenapa? Karena di awalnya sudah suci. Itu ya. Ini saya ambil dari kitab Sahih Fiqh Sunnah ala Mazhabil Abu Malik Al-Said Salim. Yang kedua, kita mau niat mandi. Kita mau niat mandi. Terus di kamar mandi lupa. Kalau kita mau mandi apa? Junub. Ya, maka gini Pak, Anda mau niat sholat nih, ya sholat duhur, ya, kemudian malah ngucapinnya asar, malah ngucapin di hati asar. Yang diterima asar apa zuhur? Zuhur, karena Anda sholatnya di waktu apa? Zuhur. Ketika Anda meniatkan, mau mandi junub, ya, mau mandi junub. Kemudian masuk ke kamar mandi, lupa apa? Niat mandi junub. Maka sebenarnya Anda itu terhitung mandi apa? Mandi junub, karena tadi mau ke kamar mandi mau ngapain? Mau mandi junub. Ya, jadi insyaallah itu terhitung sudah mandi. Karena yang disebut niat itu apa? Azam itu apa sih? Keinginan. Ya, keinginan. Tapi keinginan ini ternyata lupa masuk kamar mandi. Maka itu mandi junub, mandi biasanya maka terhitung mandi apa tadi? Junub. Enggak apa-apa. Mandi junub itu ada dua model. Gaya cepat dan gaya lambat. Kalau gaya cepat, hadisnya dari Ummu Salamah. Apalagi yang punya kolam renang, Pak. Keluar beres. Itu mandi junub, hadis dari Ummu Salamah. Gargur, yang penting seluruhnya basah. Itu yang banyak orang tahu. Ya, nanti kita ketemu nih cara mandi junub di sini. Rame pisan. Ya, sampai habis nerangin mandi junub, datang nenek-nenek sama saya. Ustaz, terima kasih. Puluhan tahun saya nikah, baru tahu tata cara mandi junub sesuai sunnah. Saya kan, Masya Allah, ini nenek luar biasa. Cuman saya balik nanya masih nenek, iseng aja.
nenek masih aktif. Saya bilang gitu. Ya dia bilang masih dong Pak Ustadz ya. Nah ini perkara yang ternyata banyak orang tidak tahu mandi junub kayak apa. Seolah-olah mandi junub itu harus yang ada hanya satu. Sebenarnya mandi junub itu ada 2 model. Model yang malah sebenarnya ada 3 model. Model yang kedua dari Aisyah, model yang ketiga dari Maimunah. Cuman ulama akhirnya menggabungkan antara model Maimunah dengan Aisyah. Makanya tinggal berapa model berarti? 2. Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Siapa? Istri Nabi. Ya, istri Nabi walaupun tua, punya anak berapa 4 atau apa, tapi Nabi menikahinya. Berarti Nabi nikah nih memang luar biasa, ya, luar biasa. Kenapa? Waktu Ummu Salamah meninggal, dia bilang apa? Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahdufli khairum minha. Jadi Ummu Salamah ini punya suami yang luar biasa, namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini mati dalam peperangan. Begitu Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku dari pahala musibahku ini. Wa hlufli khairam minha, dan gantikan dengan yang lebih baik dari suamiku. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Enggak ada yang lebih baik daripada suamiku. Maka datanglah manusia terbaik. Siapa? Rasulullah melamarnya. Masya Allah. Makanya hafalin doa itu Pak. Ya. Jadi kalau nanti kejadian, ya, wah ya, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Ya, enggak ya. Ini ibu hafalin juga nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Ya, kalau bapak-bapak pasti ngapalin, ya, pasti ngapalin. Karena emang minatnya terlalu besar, ya. Nah, Ummu Salamah ini mengajarkan tata cara mandi junub yang apa? Yang simpel. Tinggal niat di hati, lalu jebar-jebur beres. Tapi pahalanya ada. Cuman tidak sebanyak yang melakukan apa? Sunnah. Gimana kalau mandi dikit nih, nurutin ke sini 3 tahun lagi, ya? Minjam coba, apa mic-nya? Gimana caranya? Pertama, ini penting nih tiap hari. Perlu dibedakan antara mandi junub sama mandi haid. Apa bedanya, ibu-ibu? Kalau mandi haid itu pakai sampo. Kalau mandi junub nggak apa-apa pakai sampo. Kalau mandi haid, rambut yang diikat dibuka. Kalau untuk mandi junub nggak apa-apa lagi. Ya, kenapa dibedakan? Karena haid sebulan sekali, junub Pak Yusuf lebih tahu. Jadi makanya dimudahkan. Nah, cara mandi junub yang pertama gimana? Niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, bersihkan sisa-sisa kekurangan. Ya, sisa bersih. Ya, bersih. Ya, takut ada yang nempel, apa dan lain sebagainya. Keberapa terus? Keempat, karena tadi kan habis bersih-bersih, maka cuci tangan lagi. Kalau zaman Nabi pakai gini Pak, pakai apa? Tangan. Karena tangan itu kan tersuci. Kemudian atau pakai dingin. Kalau kita pakai apa? Sabun mungkin. Kemudian habis itu baru apa? Wudu. Sebagaimana wudu untuk sholat. Pak, perhatiin ya. Ya. Nah, terus kalau mazhab Malik ini kakinya nanti belakangan. Kakinya terakhir. Tapi kalau pendapat yang lain langsung aja semuanya. Langsung seperti wudu untuk sholat. Jadi kakinya sampai wudu sampai sempurna. Kemudian baru apa? Ambil air. Begini. Apa namanya itu, Pak? Disisir. Sampai rata. Ini kita bicara yang sunnah. Disisir sampai rata. Setelah rata, baru diguyur 3 kali.
ambil, sunnah nih, 3 minimal. Maksimal terserah, yang penting ganjil 5, 7, 9. Kalau pakai kayu 1, 2, 3 minimal. Kalau pakai shower gimana jalannya? Ya, maju mundur kan? 2, ya, 3, ya. Atau ambil gini aja, kita bisa kan shower seperti itu. Kemudian baru apa? Kanan, baru kiri. Ketika Anda lagi mandi junub, terus pipis, maka yang batal adalah wudunya. Yang batal adalah wudunya. Ya, atau ibu-ibu maaf, suka keluar sisa bapak. Ya, suka keluar sisa bapak. Maka yang batal apa tadi? Wudunya. Maka ada wudu lagi, lanjutkan mandinya. Ya, maka mandi junub diakhiri dengan apa? Cuci kaki. Malah kalau bisa sunnahnya pindah tempat. Kalau dulu pindah tempat karena kan bawahnya apa? Tanah, jika apa sih? Nyempret mungkin ke bawah, ya. Nah, jadi mandi junub diakhiri dengan cuci kaki. Kemudian, gimana kalau Ustaz? Langsung sholat? Apa wudhu lagi? Tergantung. Kalau Anda memang tidak kena ketika ini gini Pak, menyentuh kemaluan itu kan hukumnya ada banyak banget. Pendapat yang pertama batal, orang taunya ini doang. Ya. Kedua tidak batal. Apa dalil tidak batal kalau Ustaz menyentuh kemaluan? Ada sahabat Nabi lagi sholat, masukin tangannya ke sarung lalu garuk-garuk. Makanya gamis itu suka ada yang bolong. Coba deh, beli gamis orang Arab suka bolong kantongnya. Kita suka bingung, ini bolong kenapa gitu. Sebenarnya buat apa? Garuk gitu, ya. Maka akhirnya disebutkan dalam riwayat, bukankah kemaluanmu adalah bagian dari tubuhnya? Apa bedanya kemaluan sama itu? Sama-sama nonjol kan? Kenapa megang kemaluan batal? Megang hidung batal. Maka Syekh Al-Albani berpendapat tidak batal. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kalau megangnya pakai syahwat batal. Ya kita belajar semuanya nih, ya biar sempurna gitu ya. Ketiga, kalau pakai syahwat batal megang apa balonnya. Keempat, ini pendapat Syekh Utsaimin, tidak batal tapi dianjurkan berwudu. Tapi pendapat jumhur kebanyakan ulama adalah batal megang apa tadi? Kemaluannya. Maka ketika Anda lagi mandi junub pegang-pegang, maka bagusnya sih wudu lagi. Ya, tapi bagi yang berpendapat tidak batal, silakan langsung apa? Langsung. Saya ulangi tata caranya mandi junub gimana? Niat di dalam hati, terus saya lupa, ya, cuci tangan, ya. Nah, ada yang menyebutkan baca bismillah, ini yang terlupa, ya, baca bismillah. Jadi niat dalam hati, kemudian baca bismillah. Kalau di kamar mandi berarti di dalam hati, kemudian cuci tangan, kemudian habis itu apa? Bersihkan, ya, yang ada, ya. Kalau kencing dulu dan lain sebagainya. Nah, cebok, habis cebok, cuci tangan lagi, kemudian baru ambil, diapain? Disisir rambutnya sampai rata, kemudian baru berapa basuhan? 3 minimal. Setelah itu baru kanan, kiri, kanan, ya, kanan selesaikan baru kiri. Yang mau pakai shampoo silakan, ya, walaupun bukan mandi apa tadi, haid, ya, silakan mandi pakai shampoo. Yang selanjutnya, ya, silakan. Kemudian ditutup dengan apa tadi? Cuci. Kalau di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, Syekh Abdul Rahman Al-Basta menyebutkan, kalau di Ahkam Syarah Bulughul Maram, Nabi pernah habis mandi junub dikasih anduk, Nabi tidak terima. Maka Nabi begini, apa namanya? Nah ini, maka
Makanya kalau habis mandi junub kan habis cuci kaki kan diapain? Dikepret-kepret ya seperti itu. Ya, ada yang menyebutkan nanti nggak mau menerima anduk karena ada kotoran dan lain sebagainya. Tapi dalam kitab Syarah Bulughul Maram, Syekh Abdul Ghani Al-Bassam menyebutkan di apa? Dibasuh dengan apa? Baru kemudian pakai apa? Pakai anduk. Atau mau langsung terserah apa? Itu perkara-perkara sunnah dalam mandi. Tapi yang simbol gimana tadi? Wah, biasa ya. Nah, itu mungkin bapak-bapak ya yang belum mandi silakan ya praktekkan tata cara tadi. Kalau mandi head bedanya apa tadi? Pakai sampo, kalau ininya dibuka. Ya, tapi kalau mandi junub cukup apa? Kuncirannya tidak dibuka. Ya, tapi kalau mau dibuka juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Terus nggak usah pakai sampo. Ada yang mau nanya lagi? Itu kita jadikan macam tadi ya. Kalau yang dulu mandi, jadi langsung sholat bisa. Jadi kalau yang saya dua hari yang mau mandi dulu itu kalau mau sholat dulu. Tahu nggak? Pinter nih bapak ini nanyanya. Kalau yang gaya Ummu Salamah tadi, ya Ummu Salamah, misalnya gini, punya kolam renang, masuk, yang niat mau apa tadi? Mandi junub masuk, kan nggak pegang-pegang kan? Nggak pegang-pegang kan? Naik ke atas, sholat boleh langsung, boleh kan nggak pegang? Nah itu pinter bapak. Jadi karena tidak pegang, jadi masalahnya megang apa enggak? Kalau pegang berarti udah lagi. Kalau yang nggak pegang berarti langsung sholat. Misalnya mandi junub, diatur, nggak megang-megang ya, dan lain sebagainya, silakan. Ya, langsung sholat. Betul Pak? Ya. Ada lagi yang lain? Untuk ada bangun tidur tadi kan disebutkan bahwa setelah bangun tidur kita wajib mencuci tangan. Tapi di satu sisi ada pada saat qiyamul lail itu Nabi pernah setelah bangun tidur mengusap muka. Oke. Itu yang benar. Ya, ngusap muka dulu. Baru nanti mau wudhu cuci. Nah, malah kalau bapak bangun dari tidur, bagusnya baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Bangun tidur, baca surat sambil melihat ke langit. Ya, kemudian tapi ngusap dulu. Doanya alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran, kemudian ada zikir subhanallah wa bihamdi. Nanti kita akan ketemu di adab-adab qiyamul lail, masya Allah. Adab-adab qiyamul lail itu luar biasa. Ya, dari mulai bangun tidurnya sudah diatur. Nah, yang tadi saya maksudkan adalah tangan ini kalau mau wudhu. Jadi makanya membasuh tangan. Kalau ini bapak-bapak wudhu begini, wudhunya apa? Kita kan kalau mau wudhu cuci apa? Tangan, wudhunya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib apa sih wudhu itu? Muka, tangan, kepala, kaki. Ya, berdasarkan Al-Quran Sunnah Al-Maidah. Nah, ada yang mewajibkan untuk sholat subuh saja cuci tangan. Karena tadi jangan masukkan tangan ke dalam bejana sebelum dia cuci tangan. Makanya kalau kita kan pasti setiap mau wudhu otomatis apa cuci tangan ya cuci tangan. Kenapa? Ya karena memang hal itu biasa kita lakukan walaupun sunnah. Jadi maksudnya kalau mau sholat kita mau. Cukup? Baik, semoga bermanfaat pembahasan kita pada hari ini. Semoga Allah sedikit berhubungan dengan pertanyaan Bapak itu. Kalau tadi Musalamah begitu habis mandi terus sholat tanpa wudhu. Apa setiap kali habis mandi boleh sholat tanpa wudhu? Nggak bisa. Kenapa Pak Ustaz? Perlu dibedakan benar. Bapak ini nanya bagus. Mandi itu ada dua. Ada mandi ibadah, ada mandi adat. Kalau mandi adat biasa kita pagi sore mandi, maka itu bukan mandi ibadah. Yang dibolehkan habis mandi langsung sholat adalah mandi apa? Mandi ibadah. Jadi begitu habis mandi junub langsung sholat. Ya, jadi perlu dibedakan antara mandi adat dengan mandi adat itu mandi kebiasaan sama mandi ibadah. Maka yang disebutkan adalah mandi ibadah langsung sholat. Tapi
Tapi kalau habis mandi sore terus kita nggak wudhu nggak bisa, harus wudhu dulu baru salat. Sekian. Allah yang nasrul mana? biasa tadi. Tapi kalau Ini tujuh banget masalahnya. karena wudhu dulu, gimana? Yang mandi biasa tadi. Kita biasa kalau mau mandi itu wudhu dengan sunnah dulu. Jangan dulu. Bukan. Tempat biasa. Enggak ada sunnah. Yang ada mandi wudhu dulu itu mandi apa? Kebiasaan. Kalau mandi kita wudhu dulu. Kalau nggak megang apa? Kalau nggak megang kemaluan lagi mandinya, maka langsung mandi pun langsung sholat. Tapi nggak boleh dibiasain. Nggak boleh dibiasain karena akhirnya nanti jadi kayak wajib, ya nggak boleh. Ya, jadi yang ada sebelum mandi juga. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين